Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Usikum ya bittaqullah wa qad wazal muttaqun wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nusiban makhrudha. Sallallahu alaihi. Para alim, para ulama, Pak Haji Sugeng selaku tuan rumah yang kami hormati, bapak-bapak dan saudara-saudara semuanya, undangan yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, marilah kita senantiasa mensyukuri kenikmatan yang terus Allah alirkan kepada kita, sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu karena saking banyaknya. Terlebih lagi sampai detik ini alhamdulillah kita masih oleh Allah dimasukkan menjadi bagian dari orang yang beriman dan menjadi bagian muslim. Ini suatu kenikmatan yang sangat tinggi hingga wajib kita syukuri dengan terus meningkatkan kualitas ketakwaan padanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, kaum kerabatnya, seluruh kaum muslimin. Alhamdulillah, Ustadz Yoyo kemarin menghubungi untuk kami menyampaikan tentang faraid. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Yoyo bahwa faraid tadi merupakan separuh dari ilmu, dan ternyata ilmu pertama yang nanti akan diangkat atau akan dilalaikan oleh umat Islam, akan ditinggalkan oleh umat Islam. Dan ternyata maha benar apa yang Rasulullah sampaikan. Saat ini ternyata untuk membagi harta dengan faraid itu sudah sangat jarang atau hampir enggak ada gitu. Karena ya enaknya gitu. Okay. Jadi wa awalun syai'in yunza'u min ummati, kata Rasulullah. Ilmu pertama yang akan nanti diangkat atau akan hilang di tengah-tengah umat Islam. Ya, kemarin sempat ngisi di Gedung Reja itu, kalau diangkat berarti kan sudah tidak wajib lagi ya. Bukan begitu. Maksudnya diangkat di sini ya karena tadi diabaikan oleh kaum muslimin. Para ahli faraidnya sudah meninggal dunia, akhirnya tidak dilanjutkan, tidak diterapkan lagi oleh kaum muslimin. Berarti kita meninggalkan. Oke, kita awali bahwa hakikatnya Islam itu sudah mengatur bagaimana cara melanjutkan kepemilikan harta. Karena bagi pemilik harta itu kan tidak selamanya hidup. Nanti akan dipanggil oleh Allah. Yang akan melanjutkan perjalanannya itu ya manusianya, nanti akan masuk liang kubur, kemudian hancur itu, dan melakukan perjalanan setelah itu. Tetapi hartanya ditinggalkan. Itu. Oleh karena itu, karena harta tadi ada kepemilikannya, maka nanti akan dilanjutkan untuk yang berhak melanjutkan kepemilikan harta tadi. Itu. Sehingga nanti ada yang mewariskan dan ada ahli warisnya, gitu, okay. Tetapi hakikatnya sebenarnya ada 3 cara Islam itu membahas tentang bagaimana melanjutkan harta, kepemilikan harta. Yang pertama ada yang disebut dengan hibah atau hadiah. Yang kedua ada yang disebut dengan wasiat, dan yang ketiga dengan cara waris. Ini biasanya yang paling sering atau sering dianu ya hadiah atau wasiat dan seterusnya gitu. Tapi kita sekarang akan mencoba belajar untuk memahami ketiga-tiganya. Kami harapkan nanti kita yang di sini adalah orang-orang yang tadi sebagaimana pesan kepada Abu Hurairah, kita nanti yang akan menindaklanjuti, akan menjadikan ilmu faraid itu jangan sirna, jangan diangkat. Karena kita yang harus memang melanjutkan apa yang sudah menjadi wasiat yang harus kita lanjutkan dari Rasulullah Muhammad SAW tentang waris. Oke, tentang waris ini maka akan kita bahas secara panjang lebar. Bisa jadi ya
3 atau 4 kali pertemuan insya Allah kita mendapati pemahaman yang sempurna. Itu karena nanti banyak kasusnya, contoh-contoh kasus. Kalau malam hari ini mungkin kita banyak di teori, tetapi tetap nanti kita coba untuk contohkan gitu. Tetapi kalau nanti sudah teori dasarnya selesai, kita nanti akan belajar kasus demi kasus. Oke, gitu. Jadi tiga hal yang bisa dilakukan kaum muslimin saat akan melanjutkan kepemilikan harta yang kita miliki hari ini. Karena hakikatnya kita tidak akan selamanya di dunia. Yang pertama dengan cara hibah atau hadiah. Cara hibah ini berarti harta diberikan oleh sang pemiliknya pada saat beliau masih hidup. Jadi kayak kita saat inilah masih hidup ya. Kemudian kita pengen memberikan harta kita kepada keturunan kita. Pada saat kita masih hidup, kita kumpulkan semua anak-anak kita, itu ataupun orang-orang yang berhak menerimanya, kemudian kita kasih ke mereka itu hadiah. Gitu, hadiah artinya hibah. Saya punya harta misalnya kalau uang 100 juta, ini anak saya ada 10 gitu kan. Berarti 100 juta dibagi untuk 10 orang. Kita sampaikan saat kita masih hidup dan kita berikan langsung pada saat kita masih hidup. Karena pada saat kita ngasih ke mereka, ini saya hibahkan ke kamu, ini saya hadiahkan ke kamu, berarti sudah harus terjadi pindah kepemilikan. Makanya kalau ada bapak-bapak yang kemarin mungkin sudah ngundang anak-anaknya, kemudian kita punya tanah sekian hektar misalnya, kemudian dikasih ke anak-anaknya itu, berarti kalau sudah ada ijab kabul, ada akad bahwa ini sudah disampaikan gitu, atau sudah disampaikan, tidak perlu akad, maka itu berarti sudah terjadi pindah kepemilikan. Maka tanah-tanah yang tadi sudah disampaikan berarti menjadi menjadi milik anak-anak kita. Karena sudah disampaikan. Itu. Terlepas apakah kemudian orang tuanya minta ya nanti diambilnya nanti anak. Kalau sekarang kan masih dipakai oleh bapak gitu. Nanti kalau sudah bapak enggak pakai lagi tak kasihkan ke jenengan, itu monggo terserah anaknya. Kalau anaknya, Pak saya butuh sekarang ya, saya butuh ini. Berarti nggak bisa lagi bapak itu menghambat, karena itu sudah tidak terjadi pindah kepemilikan. Itu namanya hibah. Jadi hibah yang pertama dikasihkan oleh sang pemilik harta saat masih hidup dan diberikan langsung pada saat masih hidup. Jadi pada saat memberikan berarti sudah terjadi pindah kepemilikan. Itu namanya hibah. Hibah kalau diberikan kepada bukan ahli warisnya, maka dibatasi maksimal 1/3 dari total harta. Maksimal. Jadi ada seorang yang sudah tua, kemudian datang kepada Rasulullah, dia pengen, karena dia sudah tua, maka pengen mensedekahkan hartanya. Maka dia katakan mau seluruhnya. Maka kata Rasulullah jangan. 2/3 jangan. Setengah jangan. 1/3 itu sudah cukup banyak. Jadi dibatasi maksimal 1/3. Hibah sekali lagi diperkenankan untuk selain ahli waris. Misalnya nyun sewu ada orang tua yang nggak punya anak lagi, nggak punya anak misalnya gitu, nggak punya anak lagi, nggak punya anak, kemudian ngangkat anak yang bukan ahli warisnya atau mupon lah biasa bahasa kita, mupuk misalnya gitu. Maka pada saat akan memberikan harta kepada dia secara hibah dibatasi maksimal 1/3 dan tidak boleh lebih dari itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama tadi dikasihkan pada saat masih hidup, yang kedua maksimal 1/3, yang ketiga hibah itu boleh dilakukan dengan catatan tidak boleh memunculkan keharuman. Apa itu? Yang pertama, hibah itu dilakukan dalam rangka menutup ahli waris. Misalnya tadi ini anak yang saya angkat kan yang ngurusi saya dari itu misalnya dari sampai tua dan sebagainya gitu. Daripada nanti gorebangan saudara-saudara kandungnya, itu kan lebih baik saya hibahkan semua kepada anak yang tadi dipungut tadi. Itu nggak boleh. Karena itu berarti menutup ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Itu maka nggak boleh, nggak diperkenankan. Itu yang kedua, tidak boleh menimbulkan keharuman sang pemilik harta akhirnya tidak mampu memenuhi kebutuhan asasinya, kebutuhan hidupnya.
Gara-gara tadi diberikan langsung kepada semua ahli warisnya, akhirnya dia saat sudah tua itu nggak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang namanya orang tua kan tetap pengen makan, kadang-kadang pengen makan enak, kadang-kadang kondangan, kadang-kadang pengen masih keinginan. Sehingga di situ maka dibatasi kalau bisa sepertiga. Itu. Tetapi kalau itu diberikan kepada ahli warisnya, maka diperkenankan lebih dari sepertiga. Monggo, mau setengah juga nggak masalah. Itu nggak apa-apa kalau diberikan pada ahli warisnya, maka tidak dibatasi sepertiga, boleh lebih dari sepertiga, boleh sepertiga, boleh setengah, boleh 2/3, monggo. Tapi saya harapkan jangan habis, karena kita nanti memahami bahwa hukum waris itu hukumnya wajib, sedangkan sedekah paling tinggi itu nanti sunnah. Maka secara hukum aulawiyat tidak diperkenankan yaitu menjalankan sunnah meninggalkan wajib, gitu kan. Secara aulawiyat kan yang tertinggi wajib, maka wajib harus dilaksanakan dulu baru nanti sunnah, gitu. Sehingga gitu nggih. Jadi diharapkan tidak semuanya dihibahkan kepada ahli waris, tetap ada yang disisakan. Sisa itu nanti toh akhirnya akan kembali ke ahli waris. Jadi kalau dia pemiliknya sudah meninggal dunia, kemudian dibagi oleh anak-anaknya dengan waris, akhirnya juga ke ahli waris juga, gitu loh. Lah ya gitu. Itu gambarannya seperti itu. Ahli waris juga. Akhirnya orang tuanya dapat pahala waris. Kemudian dapat pahala faraid, kemudian anaknya juga yang membagi sesuai dengan faraid juga dapat pahala faraid. Gitu. Gitu gambarnya. Karena ini wajib hukumnya nanti. Kita akan bahas gitu. Itu yang hibah. Kemudian untuk hibah perlu diperhatikan, hibah itu berarti diberikan langsung kepada semua ahli warisnya. Jadi kalau punya anak misalnya perempuan 3, laki-laki 2 misalnya, maka saat membagi hibah itu dikumpulkan semuanya. Gitu. Kemudian dibagikan kepada mereka, tidak mengikuti aturan faraid, aturannya bebas, yang penting adil. Kalau hibah, yang penting adil. Adil itu artinya apa? Semua anak-anak bisa menerima pembagian yang kita lakukan. Itu. Mau sama rata ya boleh, mau tidak sama rata juga boleh, karena tidak harus mengikuti aturan faraid. Jadi yang penting adil. Adil itu berarti semua anak bisa menerima. Bisa jadi mungkin nanti anak yang pertama kebutuhannya besar dan sebagainya, akhirnya dikasih yang lebih banyak dibanding adik-adiknya juga bisa. Yang penting mereka kemudian sepakat menerima apa yang menjadi hibah dari kita, maka sah. Tetapi kalau kemudian pemberiannya tidak langsung kepada anak-anaknya, hanya sebagian, misalnya ini anak yang kawin, yang sudah kawin kemudian dikasih dahulu, yang belum kawin nggak dikasih, maka itu nanti di dalam masalah ini nanti bisa jadi menjadi waris doman. Bukan lagi hibah, tapi waris doman. Apalagi sampai kedua orang tuanya meninggal dunia, ternyata anak yang paling kecil nggak sempat dikasih. Yang dikasih baru yang gede-gede karena mereka sudah menikah. Maka ini nanti disebut waris doman, bukan hibah. Waris doman itu berarti waris yang diberikan lebih dahulu. Sehingga nanti pada saat penghitungan waris setelah orang tuanya meninggal dunia, maka bisa ditarik kembali, ikut dihitung. Dia dari hitungan waris nanti berlebih atau berkurang. Kalau berlebih berarti diambil, itu. Kalau berkurang berarti ditambahkan. Makanya hibah itu ya harus bareng, karena tadi ada keadilan, masalah syarat adil. Walaupun masih kecil ya tetap dikasih saja. Ya walaupun masih bayi dikasih aja nggak apa-apa. Nanti ini menjadi cadangan misalnya untuk apa gitu, nggak masalah. Itu namanya hibah. Itu. Tapi kalau ternyata hibahnya tidak serempak, orang yang tua dulu gitu, yang kecil nanti-nantian lah, sampai akhirnya dilalah sampai orang tuanya meninggal, maka pemberian kepada anak awang yang pertama itu namanya waris doman. Itu. Kayak itu yang namanya hibah. Itu hibah itu yang pertama. Yang kedua, wasiat. Wasiat itu berarti diberikan atau disampaikan pada saat sang pemilik harta masih hidup, tetapi penyelesaiannya setelah meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Kalau hibah tadi disampaikan masih hidup, langsung diberikan juga pada saat orang tua masih hidup atau sang pemilik harta masih hidup.
Tetapi kalau wasiat disampaikan pada saat orang yang memiliki harta masih hidup, tetapi penyelesaiannya nanti setelah meninggal dunia. Itu namanya wasiat. Wasiat yang pertama dibatasi. Tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki oleh pemilik harta. Maksimal sepertiga. Seperti hibah untuk di luar ahli waris. Ya. Jadi maksimal sepertiga, tidak boleh lebih dari itu. Gitu. Yang kedua, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya. Innallaha qad a'ta, ini dalam hadisnya. Kulladhi haqqin haqqahu fala wasiatan liwarisin. Jadi tidak ada dan tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Secara insya Allah yang roji itu, walaupun nanti ada satu hadis yang itu diperkenankan dengan catatan semua ahli waris mensepakati. Gitu. Dengan catatan itu. Tetapi yang roji insya Allah yang diambil oleh para fuqaha, para ilmu ulama fikih, insya Allah yang roji wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi kepada selain itu, monggo mau diinfakkan ke musola, mau diwakafkan, dan sebenarnya silahkan dalam bentuk wasiat. Tetapi tidak pada ahli waris, karena nanti ahli waris akan mendapati waris. Nah kalau nanti wasiat itu kepada ahli waris, double dia nanti ahli waris tadi. Dan ini akan menjadikan kisruh, seolah akan menjadikan kisruh kalau masalah harta itu. Gambarnya gitu. Jadi wasiat sekali lagi disampaikan pada saat sang pemilik harta itu masih hidup dan kemudian diselesaikan setelah meninggal dunia. Gitu. Jadi pada saat itu aku kayaknya sok berwasiat ya, kayaknya sok anggar aku saya kan punya 100 juta. Yang 10 juta nggo wakaf nanang musola sebelah. Apakah 10 juta wekna aring Khalidin misalnya gitu. Perlu menghadirkan saksi oleh wali. Lebih kuat seperti itu, walaupun sebenarnya tidak menjadi syarat, tetapi lebih kuat dan permasalahan ini akan nanti tidak menjadi problem kalau ada saksinya. Syukur-syukur ditambah lagi dengan catatan, itu lebih aman. Karena sekarang itu ya kasus di beberapa tempat seperti itu. Sebenarnya sudah ngomong sama beberapa orang, tetapi anak yang memang tidak tadi, anak yang nakal ya. Di bukti nih, gitu. Sulitnya itu. Makanya di samping ada saksi, kasih catatan. Insya Allah itu lebih kuat. Dan nanti pada saat akan menyelesaikan, maka dihitung. Misalnya 200 dari 100 juta, 20 juta dikasihkan ke masjid misalnya sebagai wakaf atau sebagai infak misalnya, atau dikasihkan ke Mas Khalidin, maka dihitung 20 juta itu melebihi sepertiga enggak? Jadi 100 juta kali sepertiga kan ketemunya 30 sekian, itu yang bagian 30 juta sekian. Oh berarti 20 juta tidak melebihi sepertiga, wajib disampaikan. Karena nanti pada saat pembagian waris di An-Nisa ayat 11 dan 12, waris tidak boleh dibagi kecuali dua perkara ini sudah diselesaikan. Apa itu? Yang pertama hutang mayit, yang kedua wasiat. Jadi tidak boleh bagi harta waris kecuali sudah diselesaikan dua perkara, yaitu hutangnya mayit dan wasiatnya mayit. Gitu. Kalau sudah diselesaikan silahkan dibagi waris. Itu namanya wasiat. Ya. Kemudian yang ketiga, cara pembagian atau cara melanjutkan kepemilikan harta dengan waris. Yang ketiga. Dari wasiat sama hibah ada yang mau didiskusikan dulu monggo sebelum masuk ke waris. Kalau ada. Ya. Kalau ada monggo. Ini monggo. Bagaimana hukumnya seorang anak itu tahu ayahnya berwasiat. Okay. Tapi endingnya penyelesaiannya itu seolah-olah wasiat ini saya gelapkan saja dan sebagainya. Itu hukumnya anak itu seperti apa gitu apa? Ya bermaksiat ya, melakukan keharuman. Apalagi tadi pembagian waris itu boleh dilaksanakan kalau wasiat itu sudah diselesaikan. Jadi wasiat itu berubah bagi mayit berubah jadi wajib. Bagi mayit berubah jadi wajib.
Karena mayit sudah meninggal dunia, maka yang hidup yang harus menjalankan kewajiban itu. Itu karena tadi tidak boleh bagi waris kecuali hutang dan wasiat sudah ditunaikan. Jadi wajib hukumnya bagi mayit. Iya. Nah, kalau kemudian dia tidak menjalankan berarti melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban, dosa. Kasihannya tadi mayitnya kan, karena dia sudah berwasiat. Itu gambarnya seperti itu. Gitu. Monggo Pak yang di belakang tadi. Ayo. Iya monggo. Ada kasus real ya, ada saudara sepupu, kebetulan beliau sudah pensiun, tapi tidak dikaruniai keturunan. Yeah. Tetapi ada azam bahwa ketika beliau meninggal tidak ingin hartanya itu jadi rebutan keluarga. Yeah. Akhirnya sekarang itu beliau bikin yayasan, bikin masjid, dan nanti berazam semua hartanya itu masuk ke yayasan, operasional dan lain sebagainya. Yeah. Itu yang pertama. Itu kan tadi kalau tadi mengacu wasiat itu boleh, tetapi jangan lebih dari sepertiga. Maksimal seperti. Yang kedua itu cara meyakinkannya, Ustaz. Kadang-kadang yang ini cara meyakinkan seperti apa gitu, bahwa itu satu keliruan. Yeah. Yeah. Kalau itu bentuknya wasiat, itu artinya disampaikan saat masih hidup, kemudian nanti penyelesaiannya setelah meninggal dunia, maka maksimal sepertiga. Itu. Kalau itu hibah, karena hibahnya bukan kepada ahli waris, juga dibatasi sepertiga. Sama zona jatuhnya. Maka dia tidak diperkenankan menghabiskan. Karena apa? Karena ada ahli waris yang memang harus mendapatinya. Itu. Ini masalah akidah, maka nanti dipahamkan mulai dari keyakinan dulu, dikuatkan. Yakin terhadap Al-Quran, yakin terhadap Allah, yakin terhadap Rasulullah, gitu kan, dikuatkan. Kemudian setelah itu difahamkan tentang fikih ini. Gitu. Dalil-dalilnya diuraikan. Kemudian dampak-dampaknya juga digambarkan. Gitu loh. Insya Allah gitu, he. Jadi harus seperti itu. Nanti ya dijak ngobrol dulu panjang lebar tentang masalah ini, dikuatkan keyakinannya dan sebagainya. Karena ini hakikatnya nanti kalau kita pahami itu hukumnya sama wajib, karena wajib itu sebenarnya sama ibadah wajib yang lain. Itu sama dengan sholat, sama dengan zakat, sama. Nggih. Itu nggih. Saya kira tahapannya gitu, he. Nggih. Nggih, monggo, Mak Wariman. Beberapa teman tadi itu karena ingin hartanya itu tidak jadi rebutan oleh anak-anaknya, maka harta pemilik harta teman saya itu semuanya dihibahkan, tapi ke ahli waris. Ya. Ya. Semua dihibahkan ke ahli waris, artinya itu dibagi ketika si pemilik harta Masih hidup. Iya. Iya. tapi ke ahli waris. Ya. Ya, sedangkan yang masih kecil-kecil kan belum bisa ngolah, tak? Jadi digantung. Gimana, tak? Jadi nanti ahli waris nggak ada waris nanti karena udah dibagi ketika beliaunya masih hidup. Cuman untuk yang anak-anak yang masih kecil digantung. Iya. Gimana, tak? Yeah. Tadi bahwa tentang pembagiannya hibah itu secara total memang bisa lebih dari sepertiga untuk ahli waris. Kalau di luar ahli waris maka maksimal sepertiga. Bisa lebih dari sepertiga, tadi boleh setengah, boleh 2/3. Tetapi tadi harus dipahami bahwa waris itu hukumnya wajib. Hibah itu hukumnya sunnah. Jangan sampai menjalankan sunnah meninggalkan kewajiban. Maka sisakan yang nanti ya boleh nanti sepertiga disisakan, nggak apa-apa untuk hidup dia sampai meninggal dunia. Karena tadi kalau sudah dihibahkan berarti sudah terjadi pindah kepemilikan. Jadi sudah tidak lagi milik bapaknya, milik ibunya nggak lagi, tapi sudah milik orang yang dikasih. Kalau anaknya berarti sudah menjadi milik anaknya. Meskipun itu masih bayi. Iya, sudah menjadi milik dia hakikatnya. Cuma ya tadi, apakah harus kemudian langsung kepada anaknya, tergantung monggo kesepakatan dan anaknya. Misalnya anaknya apalagi sukses ya, saya Bu, Pak, saya belum perlu dulu lah. Monggo jenengan gunakan dulu misalnya sampai jenengan selesai nanti baru dikasihkan ke saya. Itu boleh. Kayak tadi misalnya karena anaknya tidak bisa mengelola, maka dikelola oleh siapa? Silahkan oleh bapaknya juga boleh, oleh saudaranya juga boleh. Itu.
dikelolakan nggak masalah, tetapi kepemilikannya adalah milik dia. Sudah menjadi milik walaupun masih bayi. Gitu. Karena itu sudah terjadi pindah kepemilikan. Jadi kayak yang jenengan lah, Mas nyata naik HP yang eneh, gitu kan? Ya sudah berarti kan bukan milik jenengan. Hibah juga sama. Kayak tanah sing sebelah kanan nggo kowe. Ya, Pak, siap. Berarti sudah terjadi pindah kepemilikan. Itu, gambarnya gitu. Mungkin yang ditanyakan tadi dihibahkan tapi habis sih gitu. Ya itu tadi makanya berarti dia menjalankan sunnahnya, meninggalkan kewajiban, itu yang pertama. Kan nggak tepat, mboten angsal sebenarnya. Harusnya tetap dia menyisakan sebagian harta, entah sepertiga nggak apa-apa, yang nanti akan dibagi secara waris. Toh akhirnya itu kembali ke anaknya juga. Sabar. Itu gambarnya gitu. Sabar harusnya. Jadi sunnah dan kewajibannya dilaksanakan semuanya gitu ya. Ya harusnya gitu. Kalau memang kita khawatir kepada anak-anak kita tadi ternyata dia butuh harta dan sebagainya, maka diperkenankan untuk kita hibahkan sebagian harta kita kepada mereka, bisa. Enggak apa-apa, boleh. Itu sunnah. Tetapi wajibnya yang waris itu jangan ditinggalkan. Oke, gambarnya gitu. Dan Syarat boleh nggak kalau kita hibah? Nggih. Ke anak misalnya ya, ini kamu tak kasih ini tapi nggak boleh dijual, boleh nggak? Enggak boleh, nanti dua akad itu. Kalau udah hak milik ya. Iya, sudah hak milik. Jadi kalau memang anak mau menerima saat orang akan dikelola orang tua dulu, silahkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau saat anak ternyata membutuhkan, orang tua nggak bisa menahan karena itu sudah menjadi milik anaknya. Itu nanti ya tentunya anak yang baik, tentunya yang tahu tentang kondisi orang tua kan gitu. Tetapi tadi pada saat kita akan menjalankan itu, maka pahamilah jangan sampai menimbulkan keharuman. Salah satunya orang tuanya nggak lagi mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kenapa? Karena hartanya semua sudah habis. Padahal dia masih hidup. Itu loh di situ. Padahal dia masih hidup. Pada saat dia pengen makan enak, pengen kondangan, pengen apa, terus dari mana masih nyadong terus. Ini yang kemudian kenapa tidak diperbolehkan oleh Rasulullah? Karena tadi tidak boleh memunculkan keharuman bagi sang pemilik harta. Salah satunya adalah karena semuanya sudah dibagi ke anaknya, kemudian dia sendiri tidak punya harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah keharuman yang muncul dampak dari hibah yang diberikan secara total. Di samping melanggar tadi bahwa waris itu wajib, hibah sunnah. Yang kedua, memunculkan keharuman. Sehingga orang tua yang tadinya memiliki harta, karena sudah dikasihkan ke anaknya semuanya, akhirnya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu yang kemudian nggak boleh sama Rasulullah. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Oke. Waris yang pertama dari sisi hukum. Banyak orang yang menganggap waris itu sulit banget gitu loh. Seolah gitu gitu. Padahal tidak ruwet. Bahkan Allah mengkonsentrasikan ayat-ayatnya untuk waris itu hanya di surah An-Nisa. Mulai dari 7, 8, seterusnya gitu. Bahkan pembagiannya hanya di 3 surat, di 3 ayat saja. 11, 12, 176. Itu tok. Jadi pembagian waris itu hanya ada di 1 surat dan 3 ayat. 11, 12, 176. Yang lain-lainnya nanti ya berkaitan dengan waris. Gitu. Kemudian dari mana kita tahu bahwa waris itu hukumnya wajib? Kita bisa lihat di surah An-Nisa yang ke-13 dan 14. Itu. Di yang 13 seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah. Itulah ketentuan Allah. Wa may yuti'illah, siapa saja yang taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Niscaya nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kholidina fiha. Dan dia kholidina fiha, kekal di dalamnya. Ini kalau pada surah ke-13. Ini yang kalau siapa, ini kan pembahasannya mulai dari 7, 8 dan seterusnya kan sedang membahas tentang waris. Kemudian faraid, kemudian di 13 gitu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu menjalankan faraid, maka niscaya dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah. Kholidina fiha, dan dia kekal di dalamnya. Sedangkan ayat yang ke-14, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'sillahu wa rasulahu.
siapa saja yang menyelisihi Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melanggar apa yang sudah menjadi ketentuannya, yudkhilhu naron, itu gambarnya gitu, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, kholidan fiha, itu sama, walahu adabun muhin, dan dia akan mendapati adab yang sangat menghinakan. Kalau kita belajar usul fikih, maka kita memahami kalau ada ayat yang seperti ini, tadi perintahkan untuk waris, untuk membagi waris. Kemudian ada tegas. Perintah itu kemudian dibarengi dengan qarinah yang tegas, yaitu tadi ancaman. Bagi yang menjalankan akan masuk surga dan kekal di dalamnya, dan bagi yang meninggalkan akan diancam dengan neraka, maka qarinahnya jazm. Perintah qarinahnya jazm, maka jatuhnya wajib. Gitu. Nanti kalau kita belajar hukum syariat Islam kan gitu, wa khitabus syari'al muta'alliqu bi af'alil ibad. Yang namanya syariat itu adalah khitab, seruannya Allah tentang perbuatan seorang hamba. Seruannya ayat-ayat maupun hadis tentang syariat, tentang fikih itu cuma dua. Yang pertama perintah, yang kedua larangan. Tetapi nanti dua seruan ini berubah menjadi hukum fikih, hukum syariat, hukum perbuatan jadi 5. Maka perintah, tidak setiap perintah jatuhnya wajib. Perintah itu bisa jatuh wajib, bisa jatuh sunnah, bisa jatuh mubah kalau nanti ada pilihan. Sedangkan kalau ada larangan, maka tidak semuanya jatuhnya haram. Bisa jatuh haram, bisa jatuh makruh. Lah kalau ini perintah, itu perintah membagi waris sesuai dengan hukum faraidnya Allah, dan diancam dengan ancaman yang tegas, maka jatuhnya jazm. Maka perintah ini jatuhnya wajib. Itu wajib hukumnya. Kalau belajarnya bisa jadi fardu kifayah, tetapi pelaksananya fardu ain. Jadi kalau posisi seperti itu, hakikatnya waris itu hukumnya sama dengan sholat, sama dengan haji bagi yang mampu, sama dengan zakat, sama dengan puasa. Itu. Cuma hari ini kita mendapati di tengah-tengah kaum muslimin saat tidak menjalankan waris seolah-olah tidak sebagaimana dia merasa pada saat tidak menjalankan sholat. Gitu loh. Padahal dari sisi hukum sama. Wajib itu berarti siapa yang menjalankan dapat pahala, siapa yang meninggalkan berdosa. Ancamannya tadi. An-Nisa 13 dan An-Nisa 14. Itu yang pertama. Jadi hukumnya wajib. Yang kedua, waris ini juga ada rukunnya. Rukunnya ada 3. Yang pertama tentunya ada pewaris atau muwaris. Yang kedua ada ahli waris. Muwaris berarti yang punya harta, yang akan membagi harta, yang akan memberikan harta. Kemudian yang kedua tadi ahli waris berarti akan menerima harta. Dan yang ketiga harta yang dibagikan. Itu harus ada 3-tiganya. Ada pemilik ada waris, pemilik harta, ada waris, ahli waris, tetapi habis untuk hutang. Ya berarti tidak ada yang terjadi pembagian. Harus 3-tiganya ada. Itu. Ya, berarti harus 3-tiganya ada. Rukunnya itu. Kemudian waris itu bisa terjadi yang pertama karena pernikahan. Maka ada suami mewarisi harta istrinya, istrinya mewarisi harta suaminya. Itu berarti karena pernikahan. Yang kedua karena keturunan nasab. Misalnya maka bapak ibu dapat waris dari anaknya. Anaknya baik laki-laki maupun perempuan nanti dapat waris dari orang tuanya. Itu karena nasab. Ada nanti saudara kandung, ada saudara sebapa, ada saudara seibu, ada paman yang sekandung dan paman sebapa. Kemudian ada kakek, ada nenek nanti kita akan jelaskan. Itu karena nasab. Itu. Yang ketiga, karena pembebasan budak. Walak namanya. Jadi kalau ada orang kemudian membebaskan budak, kemudian budaknya itu setelah merdeka dapat punya harta, akhirnya meninggal dunia, maka yang membebaskan ini berhak menerima waris. Itu, namanya walak nanti. Jadi ada 3 ya. Yang pertama karena pernikahan, yang kedua karena keturunan, yang ketiga karena pembebasan budak. Kemudian waris itu bisa hilang
juga karena beberapa hal. Itu kan bapakku meninggal dunia, saya harus dapat. Lihat dulu. Kapan batal warisnya itu? Batal secara permanen. Yang pertama jika berbeda agama atau anaknya murtad misalnya, maka tidak saling mewarisi. Demikian juga dengan bapaknya. Intinya tidak beragama Islam, tidak sama-sama agama Islam, maka tidak saling mewarisi. Itu. Yang kedua, karena membunuh ahli waris. Ora sabar. Aku butuh akeh banget biaya dana ke bapak orang mati-mati. Akhirnya dibunuh. Membunuh mewaris berarti dia sudah tidak dapat ahli waris. Itu nggih. Oke itu. Jadi itu catatan untuk waris. Kita lanjut nggih. Oke, sekarang kita masuk ke waris, monggo dibagi Pak. Waris hakikatnya itu enggak rumit. Enggak rumit sama sekali sebenarnya. Kalau jenengan hafal ini selesai. Gitu. Jadi untuk menyelesaikan waris ada 4 langkah yang harus kita laksanakan. Langkah 1, menetapkan ahli waris. Yeah. Jadi ahli warisnya nanti dicatat semuanya, nggih. Kalau kemudian nanti yang menurut jenengan bukan ahli waris tapi pengen minta, catat juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting catat aja. Iya, dicatat aja nggak apa-apa. Yang pertama menetapkan ahli waris. Menuliskan ahli waris boleh, menetapkan ahli waris boleh. Jadi tetapkan ahli waris. Yang kedua, menentukan porsi. Menentukan porsi atau bagian. Untuk porsi kita hanya bermain nanti tuh 2, 3, 4, 5, 6. Di 6 angka saja. Jadi jenengan nanti ngotak-atik porsi itu di 6 angka saja. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3. Kan buatan sulit ya? Udah cepet langsung dihafal. Intinya permainan angka kita, porsi kita nanti bermain di setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Gitu loh. Setengah, 1/4, 1/8 kan kelipatannya lah gambarannya gitu. 1/3, 1/6, 2/3. Di sini saja permainan kita. Ditambah nanti asobah satu lagi. Ya. Yang ketiga, setelah kita menentukan porsi, maka menentukan yang terhijab atau terhalang. Yang terhijab atau terhalang. Nanti dari ahli waris yang kita susun, itu setelah kita tentukan porsinya, kemudian tentukan mana yang terhijab. Boleh kebalik juga boleh, nggak apa-apa. Misalnya menentukan ahli waris dulu, kemudian buang yang terhijab. Yang akhirnya tidak dapat terhalang. Buang semua, boleh, nggak apa-apa. Yang keempat, matematiknya jalan. Ini matematik. Nanti matematika kalau kita belajar nggak susah karena angka-angkanya nanti kita sesuaikan. Ben mudah ngitungnya gimana gitu loh. Gambar gitu. Jadi sekali lagi 4 langkah ini yang nanti akan kita pelajari di materi dasar. Yang pertama kita bisa menentukan ahli waris. Kalau ahli waris gampang ya. Karena ahli waris kan fakta. Ada orang meninggal dunia, ahli warisnya siapa kan kenyataan. Nggak perlu direka-reka kan gitu kan. Maka tulis laki-laki 2, perempuannya 3, tulis saja. Kemudian 4, tulis saja nggak apa-apa. Tuh, tulis yang kita anggap diprediksi dapat, tulis saja. Yang nanti gampang, nanti kan masalah akan tercoret, yang terhijab kan tercoret gitu. Jadi yang pengen dapat, tulis saja. Tetangganya pengen, aku pengen, tulis saja nggak apa-apa gitu loh. Nggak apa-apa. Iya. Sudah setelah ditulis, maka tentukan porsinya. Itu setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 dan asobah. Di sini permainan kita. Hafal nggih? Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 asobah. Kemudian yang ketiga, tentukan yang terhijab. Yang terhijab coret. Oh, kamu coret. Tetangganya coret gitu. Kemudian setelah itu baru dihitung matematiknya. Itu, baru dihitung matematiknya. Oke. Nah, ini kita belajar dasarnya. Kalau ini sudah kita kuasai,
maka insya Allah kita untuk menyelesaikan kasus waris yang normal selesai. Bisa lah insya Allah. Rata-rata di masyarakat kita kan normal, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, ya sudah. Selesai di situ. Karena anak laki-laki nanti asobah. Kalau bertama dengan anak perempuan berarti asobah bil khairi, menghabiskan semua harta gitu loh. Jadi kalau jenengan yang punya anak laki-laki sama perempuan, ya sudah, yang lain-lain coret. Ada saudara kandung pengen minta, coret. Ada saudara sebapak, coret. Ada cucu, coret. Ya sudah semuanya. Nanti yang wajib dapat itu hanya 6. Yang wajib ini tidak boleh dicoret dan dalam kondisi apapun dia pasti dapat. Yang pertama, istri atau suami tergantung siapa yang meninggal. Kalau yang meninggal istri berarti yang pasti dapat suaminya. Kalau yang meninggal suaminya pasti dapat istrinya. Yang kedua naik ke atas nanti ibu sama bapak. Ibu dan bapaknya mayit pasti dapat. Itu. Yang ketiga yang itu 1, 2, 3. Yang keempat itu anak laki-laki kemudian anak perempuan. Itu pasti dapat dalam kondisi apapun. Yang penting ada harta yang mau dibagi. Maka anak laki-laki, anak perempuan, istri atau suami tergantung siapa yang meninggal dunia, ibu sama bapak pasti dapat kalau dia masih hidup. Betul. Dari si mayit itu. Iya, jadi ceritanya semuanya mayit. Ibunya mayit, bapaknya mayit, anak laki-lakinya mayit, anak perempuannya mayit gitu. Ceritanya gitu. Berarti bukan mertua, bukan? Mertua, berarti ibu kandung. Ibu mertua, ibunya istri misalnya gitu. Ibu, misalnya kalau yang mati misalnya suaminya, berarti ibunya istri. Ini nanti bisa dapat. Tapi nanti tergantung kalau yang mati suaminya ya berarti tadi ya. Enggak dapat. Jadi ya yang meninggal, makanya nanti ibunya mayit, bapaknya mayit, anaknya mayit, ya itu. Semuanya cerita mayit. Saudara kandungnya mayit itu misalnya. Gitu. Pamannya mayit gitu. Berarti yang lawannya enggak. Kapan dapatnya? Nanti kalau istrinya meninggal. Baru ceritanya istri gitu. Oke. Oke. Oke, dari 4 ini bisa dipahami nggih? Yang pertama, tulis saja semua ahli waris yang termasuk yang minta enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, porsinya dihafalkan ini. Yang ketiga, yang terhijab dicoret. Kemudian yang keempat, terakhir matematiknya dijalankan. Oke. Ini yang akan kita pelajari. 1, 2, 3, 4. Saya hapus nggih? Oke. Oke. Oke, monggo. Oh gitu nggih nanti. Asobah itu penerima sisa. Jadi anak laki-laki itu penerima sisa, Pak. Sisanya berapa? Kalau banyak ya dapat banyak. Tapi nanti bisa asobah nggak dapat harta bisa, Pak. Intinya penerima sisa. Nanti asobah itu ada 3. Kalau sendirian namanya asobah binafsi. Misalnya anak laki-laki tok, dia nggak punya anak perempuan, punya anak laki satu-satunya, berarti dia namanya asobah binafsi, menghabiskan semuanya sendirian. Dewekan. Yang lain ketutup semua itu anak laki-laki itu. Kemudian kalau anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, ternyata kita punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Namanya asobah bil khairi. Asobah berdua, menghabiskan sisa berdua. Berarti hartanya habis oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Dengan perbandingan 2:1. Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kalau kemudian nanti kita tidak punya anak laki-laki, punyanya anak perempuan, akhirnya nanti bisa muncul saudara kandungnya mayit yang perempuan. Saudara kandung mayit perempuan ketemu dengan anak perempuannya mayit, maka saudara kandung perempuan itu namanya asobah ma'al ghairi. Itu gambarnya nanti, itu nanti insya Allah akan harus kita pahami. Tapi ini asobah penerima sisa. Oke, ada yang lain? Monggo. Tadi ada yang wajib dapat kan ya. Orang tua mayit. Iya, betul. Jadi kalau masih ada laki-laki punya anak laki-laki dan perempuan. Ya. Itu menghabiskan. Iya. Oh gitu. Artinya yang orang tua mayit ya. Jadi dapat. Okay. Ternyata nanti anak laki-laki itu menghijab yang di bawahnya. Jadi ahli waris di bawahnya cucu dan semua hawasi nanti adalah saudaranya mayit, baik saudara kandung, saudara sebapak, kemudian nanti paman sekandung maupun paman sebapak. Dia tidak menghijab bapak dan ibu.
tetap dapat. Jadi nanti bapak ibu nanti dapat, misalnya ibu dapat 1/3 atau 1/6, bapak bisa dapat misalnya 1/6 misalnya gitu. Lah sisanya itu yang kemudian dihabiskan oleh anak-anaknya. Iya itu. Jadi bapak dan ibu harus dapat dulu. Dapat dulu, setelah sisanya itu, nah ini sisanya itu berarti dihabiskan oleh anak-anaknya. Gitu. Oke. Karena itu wajib hukumnya. Kadang-kadang di masyarakat kita kalau bapak sama ibu masih hidup kadang nggak dikasih gitu. Diabaikan biasa. Kebanyakan itu padahal itu wajib dan tidak bisa tertutup, tidak bisa terhijab. Gitu. Meskipun masih kaya. Ya, meskipun masih kaya. Gitu. Itu kebanyakan si ahli waris itu tidak tahu. Kemudian taruhlah suami meninggal. Nggih. Suami punya orang tua. Nggih. Kan enggak bagi waris kan. Itu berarti ada harta haram di situ. Iya. Iya. Gini cara pembagian hartanya nanti gini nggih. Ini untuk nanti pembagiannya. Misalnya itu ada harta. Anggap aja harta. Ini harta, kemudian ini nanti ada harta istri, ada harta suami dipisahkan. Ini harta istri misalnya. Ini harta suami. Kok bisa pisah? Iya, bisa jadi ini memang harta gawan. Karena kan suami bisa jadi dapat waris dari orang tuanya. Istrinya juga dapat waris. Termasuk nanti yang menjadi harta istri dan tidak boleh jenengan ambil itu adalah pada saat nikah ada namanya apa? Mahar. Mahar itu harta istri. Itu. Makanya anak perempuan kita itu joko jelas berangkat alat sholat. Mas wiralah sekilo apa. Itu nanti harta istri. Itu harta istri yang itu. Bisa juga nanti istrinya sebelum nikah dia sudah ke luar negeri juga punya banyak harta dan sebagainya, bisa jadi. Gitu. Kemudian ada yang namanya harta bersama atau bahasa kita gonogini apa ya? Ya, gonogini. Ini, gitu. Yang dibagi nanti kalau anggap aja istrinya meninggal dunia, maka ini ditambah separuh dari gonogini. Jadi pembagian harta gonogini atau harta bersama itu beda ya pada saat terjadi perceraian dan kematian. Kalau jadi perceraian, maka silahkan berdiskusi, dimusyawarahkan. Tidak harus 50%, 50%. Tergantung, kalau ternyata yang berperan banyak laki-lakinya misalnya, bapaknya misalnya, ya dia tidak mau kalau ngasih 50% bisa jadi kan. Wong saya yang kok ya saya 70%, kamu 30%. Itu kalau perceraian silahkan, diperkenankan. Tetapi kalau diwaris, wong yang satu sudah meninggal dunia, mau diskusi sama siapa? Mayit itu. Oleh karena itu akhirnya langsung dibagi separuh untuk istri dan separuh untuk suami. Ini digabungkan di sini. Inilah kalau istri meninggal dunia, inilah yang dibagi. Yang punya suami dibawa ini. Nanti dibaginya nanti kalau meninggal dunia. Itu. Dan ini aman, Pak. Kalau apalagi yang pengen nikah. Ribut kenapa anak-anaknya? Karena hartanya dibawa oleh bapaknya, gue nikah lagi gitu. Lah aku suni apa gitu. Tetapi kalau nanti udah dibagi dulu, selesai Pak. Dan kita nanti memahami saat kita belajar waris, akhirnya kita paham, harta dibagi tidak nunggu dua-duanya meninggal dunia. Satu meninggal dunia, bagi. Satu meninggal dunia, bagi. Itu yang paling tepat. Kenapa? Karena ceritanya lain. Kalau keluarga tadi punya anak laki-laki dan perempuan gak masalah Pak. Karena keduanya menghabiskan. Sudah nutup yang lain. Tapi kalau ternyata keluarga tadi hanya punya anak perempuan. Anak perempuan itu jatahnya kalau dia sendirian, kalau dia punya anak perempuan satu, maka setengah. Kalau dia punya anak perempuan lebih dari satu, 2/3. Kalau 2/3 aja masih ada 1/3. Untuk siapa? Muncul saudara kandung. Saudara kandung siapa? Saudara kandungnya mayit. Kalau yang meninggal dunia istri, berarti 1/3 itu untuk saudara kandungnya istri, bukan saudara kandungnya bapak. Kalau nanti bapak yang meninggal dunia, dan dia hanya punya anak perempuan, berarti seandainya anak perempuannya cuma satu, berarti anak perempuannya dapat setengah hartanya bapak. Masih ada setengah untuk siapa? Saudara kandungnya mayit, kalau mayitnya bapak tadi. Jadi ceritanya beda. Lah kalau kemudian nunggu kedua-duanya meninggal dunia, yang meninggal pertama ini yang saudaranya repot, akhirnya nggak dapat apa-apa Pak. Itu.
Harusnya ke istri, saudara kandung istri, saudara kandung istri, sudah dibawa oleh bapaknya semua, oleh suaminya semuanya. Pada saat meninggal dunia, yang diakui ya hartanya, suaminya dianggap itu menjadi harta milik suami semuanya. Maka akhirnya kita paham, yang paling tepat, dan itu ajaran Islam, setiap kali ada yang meninggal dunia, dan dibagi. Segera. Nggak usah nunggu 30 hari, nggak usah nunggu 7 hari. Bisa langsung. Kenapa tadi? Semakin cepat bagi, semakin selesai urusan mayit. Karena tidak boleh dibagi waris, kecuali hutang dan wasiatnya tertunaikan. Kan semakin bagus toh. Gitu loh. Kalau sekarang kan di desa kita kadang-kadang orang patut, orang apa ya? Menesedina aji teles. Ribut waris. Padahal tadi waris itu boleh dibagi kalau hutangnya mayit dan wasiatnya mayit sudah selesai. Berarti semakin cepat membagi waris, semakin cepat hutang dan wasiatnya terselesaikan. Semakin mayit itu tenang, sudah tidak ada kaitannya dengan hutang. Karena hutang itu akan terus dibawa. Wasiat itu akan terus dibawa, dipertanggungjawabkan. Itu gambaran gitu. Jadi caranya gini. Jadi nanti kalau mayit mati, perempuan mati, hartanya perempuan, kemudian ditambah gawannya perempuan, ditambah separuh dari harta bersama, dibagi. Gitu, gambaran gitu. Yang ini silahkan untuk suami, silahkan mau nikah lagi, silahkan misalnya itu ya monggo gitu loh. Karena itu bawa hartanya sendiri sudah. Anak-anaknya sudah dapat dari hartanya ibunya. Selesai. Nanti kalau mati, anaknya dapat. Itu karena kan nanti anaknya mayit, gitu kan? Anaknya mayit dari istri pertama, bisa juga dari istri kedua, bisa juga dari istri ketiga. Semuanya dapat. Karena di situ bilangnya anaknya mayit bapak, gitu kan? Anaknya mayit laki-laki, berarti anaknya mayit bapak. Mayit. Kalau bapaknya berarti punya istri kedua, istri ketiga atau istri keempat misalnya, berarti semua anaknya dapat. Karena ceritanya ini membagi hartanya bapaknya, dapat semua. Itu. Oke, adil luar biasa dalam Islam. Oke, monggo Pak. Misalnya meninggalkan waris banyak tapi utang. Iya. Tapi utang tidak tertunaikan. Sedangkan mayit kan meninggalkan harta artinya bisa membayar. Iya. Nah, itu kalau tidak ditunaikan apakah utang itu masih dibawa dosanya mayit atau jadi tanggung jawab yang diwarisi? Yang pertama sayogyanya itu menjadi kewajiban calon mayit untuk menyelesaikan hutangnya secara sesegera mungkin. Harusnya gitu. Itu. Yang kedua, maka dosa bagi yang hidup yang yang meninggal dunia juga kecipratan. Karena tetap dia membawa hutang untuk dirinya. Gitu loh. Maka sayogyanya saat kita punya hutang, maka tadi yang pertama selesaikan pada saat kita masih hidup, yang kedua ada catatan yang jelas yang kita tinggalkan kepada ahli waris. Itu. Makanya yang terpenting ya sebenarnya kita belajar waris, yang paling terpenting adalah menyiapkan anak-anak kita tahu tentang waris. Itu gambarnya itu sebenarnya. Kalau orang tuanya yang pinter, anaknya nggak pinter waris, orang tuanya meninggal dunia, ya sudah berantakan gitu loh. Gitu. Maka tugas kita sebenarnya saat kita belajar waris, anak kita dipinterkan dengan waris. Gitu loh. Jadi jenengan belajar yang sudah sepuh-sepuh ini, kemudian jenengan harusnya menularkan ke anaknya. Gitu loh, waris kayak gini. Aku esok wasiat, pokoknya jenengan silahkan bagi harta saya, tapi dengan cara faraid. Gitu. Kenapa gini Pak? Karena beda pada saat kasus hibah, kasus wasiat. Kasus hibah dan wasiat yang membagi itu pemilik harta. Masih hidup karena dia masih hidup kan. Masih diberi kewenangan oleh Allah untuk dia mentasaruf, untuk mengelola hartanya. Mau membagi juga silahkan. Tapi lain kasusnya kalau dia sudah meninggal dunia. Ahli waris yang berhak membagi tidak bisa. Ahli waris itu orang yang berhak menerima, bukan membagi, bukan pemilik. Itu masalahnya. Jadi ahli waris nggak boleh membagi sakarepe diri, nggak boleh. Wong dia bukan miliknya kok. Ya kayak sama aja jenengan lah punya barang bukan miliknya, boleh nggak jenengan gunakan sesuai dan keinginan jenengan? Ya nggak boleh. Maka harus mendapat izin dulu dari pemiliknya. Lah pada saat meninggal dunia pemiliknya sudah tidak bisa lagi bagi. Kemudian siapa akhirnya? Akhirnya kembali kepada pemilik yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang berhak membagi Allah. Bagaimana cara Allah membagi? Di surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Itu Pak. Hakikatnya gitu.
Jadi ahli waris nggak boleh. Ini saya harus dapat ini, nggak bisa. Wong itu bukan miliknya. Dia yang akan terima. Ya terserah nanti yang membagi siapa kan gitu kan. Kalau karena yang punya sudah meninggal dunia tidak bisa membagi, akhirnya yang membagi itu harus Allah. Kembali lagi ke pemilik harta yang sesungguhnya yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu Pak, gitu Pak. Maka ahli waris nggak boleh, sakarepnya nggak boleh itu. Itu nggih. Itu Pak. Cukup nggih? Oke, kita lanjutkan. Ahli waris itu tidak banyak, cuma 25. Cuma 25. Gitu. Makanya kemarin tadi saya ditanya Pak Yoyo, Mas Yoyo, Pak Imad itu metodenya apa? Metode mapping. Mapping itu apa ya? Pemetaan. Maka hakikatnya kita nggak perlu menghafal, tetapi kita coba masuk. Kita sendiri yang menjadi mayit. Jadi kalau menghafal kan, kalau di kitab-kitab kan biasanya masih terpencar-pencar gitu. Nah ini saya belajar dari guru saya, dia sudah memetakan, sudah dipetakan. Jadi sudah mudah sekali. Jadi jenengan gambarkan pada saat kita nanti belajar tentang ini, gambarkan jenengan sebagai mayit. Ya. Oke, ini mayit. Mayit ini nanti bisa dihuni oleh siapa? Oleh suami dan oleh istri. Nah, kita nanti bermainnya untuk sementara di suami istri. Nanti kalau selebihnya bisa kita bermain di anak dan sebagainya. Tapi sementara kita bermain di sini. Anggap aja kita coba merenung kita mayit. Di atas kita ada siapa? Kita mayit, saya mati. Di atas kita ada siapa? Iya, jadi ada orang tua disebutkan langsung bapak, ibu. Tuh. Kan gampang ya, wong kita fakta sih, saya punya bapak, saya punya ibu. Di atas bapak ada siapa? Ya, ada kakek, ada nenek. Ada kakek, ada nenek. Di atas ibu kita ada siapa? Ada kakek, ada nenek. Cuma yang di sini ahli warisnya hanya nenek. Dari jalur ibu hanya nenek saja, kakeknya tidak termasuk ahli waris. Tuh. Jadi kalau dari jalur bapak, nenek dan kakeknya ahli waris, tetapi dari jalur ibu hanya neneknya saja, kakek bukan ahli waris gitu. Ya, hanya itu saja yang dihafal. Oh berarti ibu kakeknya tidak termasuk ahli waris atau bapaknya ibu tidak termasuk ahli waris. Kemudian di bawah kita, kalau kita mayit ada siapa? Ada anak. Dia nih anak laki-laki, anak perempuan. Apa enggak? Kemudian di bawah anak ada siapa? Ada cucu. Cucu perempuan, cucu laki-laki. Ternyata cucu yang ahli waris itu yang hanya berasal dari anak laki-laki. Kalau kita punya anak perempuan kita kok punya anak, berarti cucu kita, cucu baik laki-laki ataupun perempuan dari anak perempuan bukan ahli waris. Ya. Ya bisa, nggak apa-apa. Dia kan nanti dapat dari menantunya. Intinya gitu ya. Intinya bahwa cucu dari anak perempuan, baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan, bukan ahli waris. Jadi hanya dari anak laki-laki kita saja. Kemudian yang kedua, sudah selesai. Ini yang namanya usul, asal usul. Ini namanya furu, cabang. Ya, cabang. Itu. Jadi gambarnya saya punya usul, ada bapak, ada ibu, ada kakek, ada nenek. Kemudian saya punya furu cabang, yaitu anak saya, anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, cukup selesai. Nggak sulit kan? Nah. Kemudian saudara kita yang nanti akan menjadi ahli waris ada 3. Yang pertama saudara kandung, yang kedua saudara sebapak, yang ketiga saudara seibu. Siapa saudara sekandung? Saudara sekandung adalah yang ibu dan bapaknya sama. Nah, itu. Ibu dan bapaknya sama. Saudara sebapak berarti bapaknya sama, ibunya beda.
Saudara seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Niku, paham nggih? Oke, jadi saudara kandung berarti bapak dan ibunya sama. Jadi ada 3 saudara yang nanti dapat, yang menjadi ahli waris, bukan dapat, yang menjadi ahli waris. Yang pertama adalah saudara kandung. Baik laki-laki ataupun perempuan. Yang berikutnya saudara sebapak. Baik laki-laki ataupun perempuan.